Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Perawat Fadila yang bertugas di ruangan ini ya Mbak, dari pukul 8 sampai jam 3 sore. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Gisela. Suka dipanggil siapa? Gisela. Oh, Gisela. Baik, saya panggil Mbak Gisela ya Mbak ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Biasa aja. Ya, tapi kok saya lihat Mbak agak menahan amarah ya Mbak ya. Saat ini perasaan Mbak gimana Mbak? Apakah sedang kesal atau bagaimana? Iya, sedang kesal sekali. Sedang kesal ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Mbak di sini? Baru 2 hari saya di sini. Baru 2 hari. Kalau yang mengantar Mbak ke sini, ingat nggak siapa yang membawa ke sini? Kakak saya. Kakaknya. Biasanya yang membuat Mbak kesal itu karena apa? Kemarin tuh saya sering diajak sama tetangga saya. Soalnya saya udah lama nggak kerja, cuma di rumah aja gitu. Terus bagaimana? Kayak responnya Mbak gimana? Ya saya kan otomatis marah kan. Saya terus suka membanting-banting pintu dan juga merusak barang-barang di sekitar saya, suka saya lempar-lempar gitu. Berarti Mbak belum bisa ya mengendalikan amarah tersebut ya Mbak ya? Belum. Ya, baiklah. Kalau begitu, nanti kita berbincang-bincang tentang hal yang membuat Mbak merasa marah dan cara mengontrolnya ya. Baiklah Mbak, kalau begitu nanti kita akan berbincang-bincang tentang hal yang membuat Mbak merasa kesal dan cara mengontrolnya ya. Nanti tempatnya di sini saja dan waktunya nanti sekitar kurang dari 10 menit seperti itu ya Mbak ya. Nah, kita mulai sekarang. Mbak coba ceritakan apa yang membuat Mbak merasa marah. Ya itu tadi saya kan udah bilang ya di awal, saya tuh suka diejek, dikata-katain tetangga, dasar pengangguran gitu. Gitu. Terus yang dirasakan awal-awal kamu sangat kesal, terus dada berdebar dengan kencang, mata melotot, atau bagaimana? Ada mengamuk dengan orang tersebut atau bagaimana? Saya sih sukanya suka berdebar-debar gitu ya. Saya kan karena jengkel gitu ya. Gitu. Nah, yang pastinya amarah itu tidak terselesaikan jika Mbak melakukan seperti itu ya Mbak. Kerugiannya apa saja kira-kira yang dialami? Kan saya suka melempar barang-barang di sekitar saya, jadi ya banyak yang pecah gitu barang di rumah. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak mau belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan apa yang dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Iya, saya mau. Jadi ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan Mbak. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik, rasa marah Mbak bisa tersalurkan. Tentunya ada cara yang lain. Bagaimana kalau sekarang kita belajar satu teknik dulu ya Mbak ya, yaitu teknik nafas dalam. Begini Mbak, kalau tanda-tanda marah mulai terasa, maka Mbak bisa berdiri atau duduk dengan rileks, lalu tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Seperti itu ya Mbak ya. Apakah Mbak setuju? Setuju. Bener. Ya. Adi bener gak sih? Ini kekerasan RPK. Iya bener ya. Kan orang kudu fisik yang kekerasannya. Apakah Mbak setuju? Setuju. Jadi, seperti tadi ya Mbak, saya sudah jelaskan tadi, kalau ketika Mbak merasa marah, ketika Mbak mulai merasakan hatinya berdebar-debar, itu Mbak langsung saja duduk dengan rileks atau berdiri, kemudian tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan melalui mulut. Bagaimana Mbak? Sudah paham atau belum? Sudah.
Kalau begitu coba Mbak praktekkan tadi ya Mbak ya. Mbak. Sudah. Ya, bagus sekali ya Mbak. Nanti ketika Mbak merasa marah, Mbak langsung melakukan hal seperti itu ya. Jadi bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang dan melakukan latihan nafas dalam tadi? Saya udah agak mengerti dan rasanya udah sangat agak lega. Alhamdulillah ya Mbak ya. Coba Mbak nanti kalau misal marah nanti langsung dicatat saja kapan saja ketika melakukan seperti itu ya Mbak ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengontrol marah dengan cara bicara yang baik. Kira-kira besok tepatnya kalau di sini saja gimana? Ya mau. Ya, kalau waktunya mungkin seperti tadi ya Mbak, kurang dari 10 menit sama seperti tadi. Kalau begitu, saya pamit ya Mbak, karena masih bertahan juga. Sampai bertemu besok Mbak. Mari. Ya, mari.